Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Harapan saya dan harapan kita bersama, kita tetap berada di dalam damai sejahtera dari Allah, dipenuhi sukacita dari sorga, dan hidup di dalam kemenangan setiap harinya. Amin. Izinkan saya Bapak Ibu sebelum memulai khotbah ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, demikian saya katakan, kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu semua, memelihara hati saya juga, bahkan hidup Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Allah kami dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu bijaksana ya Tuhan kami, dan memiliki hikmat yang tinggi, yang telah Engkau wahyukan dan berikan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kini kami datang kepadamu Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau berfirman ya Tuhan kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami semua menerima firman-Mu dan menanamkannya dalam hati kami, serta di dalam mulut dan pikiran kami ya Tuhan. Segala kuasa si jahat Tuhan yang mencoba untuk menghalangi datangnya kami ke hadapan-Mu Tuhan, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya pengurapan dari Roh Kudus sajalah yang menaungi kami dan menaungi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Hari ini kita kembali bertemu dan akan merenungkan firman Tuhan. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua tidak men-skip video ini, karena kita yakin di dalam setiap pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, ada saja karya Tuhan yang bekerja. Dan firman Tuhan itu begitu kaya. Firman Tuhan itu begitu mulia. Firman Tuhan itu mengubahkan hati kita. Sehingga kiranya kita di dalam mendengarkan firman Tuhan ini berada dalam keadaan yang sopan, penuh dengan hormat kepada Tuhan, penuh dengan rasa takut, dan di dalam persekutuan yang intim dengan Allah kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekarang mari Bapak Ibu siapkan Alkitabnya seperti Alkitab yang telah saya siapkan, supaya kita bisa sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, yaitu diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Biar saya bacakan dari sini Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu mendengarkannya. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Shalom bagi kita semua. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, 1 bulan yang lalu itu saya pulang ke kampung saya yang dekat dengan Danau Toba. Dari dekat ladang saya itu nampak sekali jelas Danau Toba yang begitu indah ciptaan Tuhan. Saya bersama dengan adik saya memvideokan pemandangan yang indah itu. Ada bukit-bukit, pepohonan,
pohon pinus, pantai yang kelihatan, dan juga air dari danau itu yang begitu indah kelihatan. Ada gunung, yaitu Pusuk Buhit, dan ada juga Bukit Barisan. Jadi pemandangan itu sungguh indah. Bapak Ibu mungkin pernah melihat pemandangan yang demikian. Danau Toba kah, atau danau yang lain, sungai, gunung, bukit, ataupun pemandangan yang sengaja dibuat oleh manusia. Tetapi bagaimana jika pemandangan yang indah itu datang seseorang mengatakan, "Hei, kau lihat pemandangan yang indah itu. Suatu saat pemandangan itu akan hancur." Kita mungkin akan berpikir, bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi Bapak Ibu, seperti itulah yang terjadi di dalam nats yang telah kita baca ini. Mari kita sama-sama menyimaknya Bapak Ibu. Secara keseluruhan pasal 13 ini membahas tentang khotbah tentang akhir zaman. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Tetapi kali ini kita hanya memfokuskan ke ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya beberapa mungkin nanti akan kita lihat bagian-bagian yang lain dari pasal ini sendiri. Bapak Ibu, setelah kita membaca firman Tuhan ini, ternyata ada 2 tempat yang sedang dilalui oleh Yesus di tempat ini, yang diceritakan di pasal ini. Yang pertama itu ada di ayat yang pertama. Dikatakan di situ seperti ini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya. Berarti tempat yang pertama itu adalah di bait Allah. Yesus baru saja keluar dari bait Allah. Biasanya Yesus berada di bait Allah adalah untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, ataupun melakukan tanda-tanda dan mujizat sehingga orang banyak mengenal Dia. Pertanyaan yang indah, yang sungguh mengagumkan sebenarnya dilontarkan oleh seorang muridnya mengenai apa yang dilihatnya. Apa yang dikatakannya? "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Murid-murid ini mulai memperlihatkan, "Lihat guru, gedung ini, batu-batu ini, betapa kokohnya dan betapa megahnya." Sungguh murid ini melihat dengan matanya apa yang telah dilihatnya. Dan Yesus tidak menyangkal hal itu. Bahkan Yesus setuju dengan apa yang dikatakan oleh muridnya itu. Dikatakan Yesus seperti ini. "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Yesus justru mengatakan, gedung-gedung itu hebat. Gedung-gedung itu seperti yang kau pikirkan, muridku. Tetapi lanjut kata Yesus, "Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, ini dia persoalannya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yesus memang mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan murid itu. Tetapi itu hanya sebuah kesementaraan. Akan ada waktunya sebuah reruntuhan akan terjadi pada bait itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin Bapak Ibu akan berpikir, perkataan Yesus ini hanyalah sepele. Ya, mungkin inilah hanya tentang akhir zaman di mana pemusnahan terjadi. Tetapi bagi mereka yang ada di situ, bahkan mungkin bagi yang mendengarnya, ini adalah sebuah kejutan, sebuah keterkejutan. Karena apa? Pengalaman bahwasanya bait Allah dihancurkan sudah pernah dialami oleh murid-murid, dialami oleh bangsa itu khususnya, dialami oleh nenek moyang mereka. Ketika nenek moyang mereka waktu itu menyembah berhala-berhala, menyembah Baal dan dewa-dewa yang lainnya, Allah murka terhadap mereka sehingga mengirim dari Babel sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Israel, dan menghancurkan juga bait Allah. Bagi banyak orang yang mendengarkan perkataan Yesus ini, mungkin mereka akan trauma. Bagaimana mungkin sekali lagi Tuhan akan membiarkan kita dibuang? Tuhan akan membiarkan kita dibinasakan. Jadi mereka bukanlah mendengarnya itu di dalam keadaan yang berbahagia. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan di dalam hati mereka. Tentu saja orang-orang yang ada di situ bukan hanya para muridnya. Ada juga orang-orang yang lain yang berbondong-bondong yang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah situasinya di tempat yang pertama, Bapak Ibu. Lalu di ayat yang ketiga, pindah lagi situasinya. Mereka bukan lagi berada di bait suci, tetapi mereka sudah berjalan dan mereka sudah duduk di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun ini tidak begitu jauh dari
bait Allah sendiri dari kota Yerusalem. Bahkan dikatakan di sini Bukit Zaitun itu berhadapan langsung dengan Yerusalem, berhadapan dengan bait Allah itu sendiri, berhadapan dengan bait Allah. Jadi situasinya masih seputar tentang bait Allah, Bapak Ibu. Bait Allah, kok begitu signifikan perkataan bait Allah ini, kata bait Allah ini di sini. Bait Allah, Bapak Ibu, adalah tempat istimewa bagi orang-orang Israel. Maksudnya tempat istimewa. Kalau kita lihat dan ulang kembali bagaimana Allah menghukum manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Kemuliaan Allah pergi dari manusia itu. Allah meninggalkan manusia. Manusia itu ditinggalkan. Allah enggan berada di tempat yang berdosa, yaitu dunia ini. Tetapi ketika pemanggilan Abraham, dan khususnya juga pemanggilan bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu Mesir, ketika mereka melintasi padang gurun menuju Yerusalem, maka di situ Allah membangun sebuah kemah yang menyimbolkan tandanya Allah mau hadir di situ. Allah turun ke kemah itu dan diam di sana. Di tempat manusia yang berdosa, Allah mau hadir kembali. Dan situasi inilah yang menyebabkan Israel bangga dengan mereka sendiri. Mereka punya kemah yang nantinya dibangun oleh Raja Salomo menjadi bait Allah ataupun bait suci. Ini adalah lambang kehadiran Allah, lambang persekutuan dengan Allah yang hidup. Dan mereka tidak takut kepada bangsa yang lainnya ketika Allah itu berada di pihak mereka. Tetapi memang pada sejarahnya mereka justru meninggalkan Allah. Dan Allah murka terhadap mereka. Dan Allah rela bait sebagai simbol kehadiran Allah itu dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Babel. Nah, inilah menjadi sebuah trauma bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mereka tidak ingin hal ini terjadi lagi. Bahkan mereka menantikan Mesias supaya memimpin bangsa mereka nantinya menjadi bangsa yang berdaulat lagi, bangsa yang besar lagi seperti bangsa yang dipimpin oleh Raja Daud sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini signifikan dari bait Allah itu sendiri bukanlah sembarangan. Kehadiran dari bait Allah adalah sangat penting di tengah-tengah umat Israel sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini Yesus duduk bersama dengan ada 4 orang muridnya dan mempertanyakan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu bait Allah itu sendiri. Dan uniknya Bapak Ibu, ada 2 hal yang ditanyakan oleh murid-murid ini. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Di dalam pertanyaan ini ada 2 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, murid-murid ingin menanyakan, bila manakah atau kapankah saatnya perkataan Yesus itu akan terjadi, dan apa tandanya. Nah, ini dia. Kapan dan apa tandanya? Mereka sudah mengerti bahwa perkataan Yesus ini bukanlah main-main. Ini adalah sesuatu tentang akhir zaman. Dan mereka percaya sehingga mereka mau menanyakannya kepada Yesus sendiri. Dan yang menjadi terkejut bagi mereka adalah mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Tetapi kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Jawaban apa itu? Yang kutanya kapan atau bila mana? Apa tandanya? Tetapi justru perkataan yang pertama adalah waspada. Apa artinya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Ternyata Yesus mau menghubungkan tentang bait Allah itu dengan sesuatu yang akan terjadi. Tuhan tidak ingin murid-muridnya itu melihat secara fisik seperti yang dilihat oleh muridnya yang pertama ketika di bait Allah dipertanyakan. Justru Yesus mau mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan dialami, yang akan dihidupi, yang akan dilalui oleh pengikut Yesus, orang percaya. Waspada. Karena apa? Akan ada orang-orang yang akan menyesatkan kamu. Akan ada orang-orang yang akan membawa kamu ke dalam penyesatan. Akan ada penderitaan yang akan terjadi. Akan ada kabar-kabar tentang sesuatu yang mungkin akan menakutkan gitu. Orang akan berkata, akulah dia. Ini adalah penyesat-penyesat tadi, nabi-nabi palsu ataupun mesias-mesias palsu, yang mengatakan bahwa akulah Kristus itu, akulah Mesias itu, saya telah datang. Dan bahkan kejadian ini ditandai dengan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda
Dan akan terjadi juga dikatakan di situ, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadi gempa bumi, kelaparan di mana-mana, penderitaan yang terjadi. Tetapi kata Yesus, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah, jangan takut. Waspada akan penyesatan-penyesatan itu. Bapak Ibu, mengapa dihubungkan antara bait Allah dengan kewaspadaan, dengan akhir zaman, dan dengan iman? Kalau saya bisa bilang, kenapa? Tahukah Bapak Ibu berapa tahun bait Allah itu dibangun? Sehingga kita bisa melihat sebesar apa sih dan semegah apa sih bait Allah itu di pandangan orang-orang yang Israel pada waktu itu. Ya kalau mungkin kita melihat bangunan itu sekarang, walaupun besarnya seperti besar yang masih utuh seperti pada waktu itu, kita akan tidak begitu kagum. Karena kita sudah memiliki gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, yang lebih megah dari situ. Tetapi di masa itu, kemegahannya itu tiada tandingnya bagi mereka. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita dibaca di kitab yang lain, yaitu dari Yohanes 2 ayat 20, kita akan melihat ternyata pembangunan bait suci ini bukanlah pembangunan yang hanya membutuhkan 1, 2, 3 tahun. Mari kita sama-sama membuka dari Yohanes 2 ayat 20. Yohanes 2 ayat 20, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Inilah pertanyaan dari orang-orang waktu itu ketika Yesus mengatakan, rubuhkan bait suci ini dan aku akan membangunnya selama 3 hari. Ya, memang berita yang mau mengatakan tentang kebangkitannya, kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Tapi di situ jelas dikatakan, pembangunan bait suci itu dibangun selama 46 tahun. Artinya masa yang sungguh lama, Bapak Ibu. Di sini mau mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. Kau melihat bangunan yang dibangun megah itu dengan batu-batu yang mungkin akan sulit untuk dibinasakan. Tetapi itu akan dibinasakan. Walaupun kau melihat secara fisik tidak mungkin untuk dirubuhkan, tetapi itu akan dirubuhkan. Tetapi Yesus mau mengatakan apa? Akan datang penyesat-penyesat. Yang dirubuhkan bukanlah bait Allah yang kelihatan itu. Ketika Yesus memandang dari Bukit Zaitun dan mengatakan itu kepada keempat muridnya itu. Yang harus kau jaga bukanlah bait Allah yang akan diruntuhkan baik oleh siapapun. Yang kau takutkan janganlah itu. Jangan kau melihat bangunan itu. Jangan kau melihat hal-hal yang fisik dari luar. Tetapi waspadalah. Artinya apa? Imanmu yang paling penting. Imanmu yang diutamakan di sini. Bukanlah bait Allah. Batu-batu itu boleh runtuh semuanya yang megah-megah. Tetapi apa? Imanmu jangan pernah runtuh. Imanmu jangan runtuh. Bait Allah itu mungkin akan diruntuhkan. Bait Allah itu mungkin akan dimusnahkan. Dan keelokannya yang demikian tidak ada lagi. Tetapi ingat, persekutuan bersama dengan Tuhan jangan pernah runtuh. Pengenalanmu akan Tuhan dan kedekatanmu kepada Tuhan jangan pernah runtuh. Supaya engkau tidak disesatkan oleh siapapun. Biar penyesat-penyesat datang dari luar. Biar tanda-tanda dari luar akan datang. Tetapi jangan tanda-tanda itu membiarkan imanmu goyah. Amin, Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu. Jangan pernah hal-hal yang dari luar diri saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, permasalahan apapun itu akan menggoyahkan iman saudara. Justru itu akan menguatkan. Ini adalah pengharapan di tengah-tengah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwasanya kita telah tahu akan ada hal-hal sulit yang akan kita lalui. Akan ada penganiayaan. Akan ada kesulitan-kesulitan ekonomi. Ketika mengikuti Yesus Kristus, hal itu bisa terjadi. Tetapi dengarkan kata ini. Biarlah semuanya itu berlalu. Biarlah semua itu runtuh. Tetapi imanmu tetap kuat. Persekutuanmu dengan Tuhan tetap kuat. Amin. Bait Allah boleh hancur. Persekutuan di dalam gereja. Persekutuan secara pribadi. Tidak boleh hancur. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan. Jangan gelisah. Janganlah kamu gelisah mendengar kabar-kabar tentang perang. Mendengar kabar-kabar tentang bangsa akan melawan bangsa. Biarlah. Bahkan akan ada gempa bumi. Akan ada gempa bumi. Tahu Bapak Ibu gempa bumi? Seperti gempa bumi yang terjadi di Indonesia, di Aceh yang menyebabkan tsunami menelan korban ribuan orang. Bumi ini bergoyang rasanya.
gemetar. Bumi boleh bergoyang. Pesan firman Tuhan. Imanmu jangan bergoyang. Amin. Bumi boleh runtuh. Hatimu kepada Tuhan tetap melekat. Amin. Batu dengan batu itu akan terpisah. Tetapi imanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, jangan pernah terpisah. Itulah pesannya pada murid-murid bagi kita semua. Mungkin di akhir zaman, kita tidak begitu tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwasanya yang penting bukanlah semuanya itu, tetapi firman Tuhan melekat di dalam diri kita. Bahkan dikatakan di sini, Mesias palsu akan datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan yang dikatakan oleh murid-muridnya tadi, di situ murid-murid meminta kapan dan meminta tanda. Meminta tanda. Tetapi apakah tanda itu dijawab? Justru tanda itu dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Mesias palsu. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka justru menunjukkan sebuah tanda-tanda. Keajaiban. Kayak mana seperti itu ya? Murid-muridnya meminta tanda dari Allah. Tetapi yang memberikan tanda justru adalah Mesias palsu. Jadi jangan terlalu terhanyut dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dunia ini. Dengar Bapak Ibu, ada pesan firman Tuhan di sini yang sangat dalam, yang sangat indah. Ada beberapa kali ditunjukkan di dalam ayat ini kata lihat. Kata lihat. Dan ini bukanlah hal yang sembarangan. Ketika seorang yang menulis firman Tuhan itu adalah diinspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika menuliskannya itu tidak sembarangan. Mari kita lihat. Ketika pertanyaan seorang murid di ayat yang pertama ada kata, lihatlah guru. Iya, lihat. Jadi mata sangat dilihat di situ. Yang kedua, ketika murid-murid bersama dengan Yesus berada di Bukit Zaitun, mereka berhadapan dengan bait Allah. Artinya mereka melihat bait Allah. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, ketika nabi-nabi ataupun Mesias palsu itu datang kepada manusia untuk menunjukkan kuasanya, siapa dia, menyesatkan orang. Dia memakai apa yang dilihat oleh mata. Tanda-tanda dan mujizat yang ditanyakan oleh murid-muridnya tadi. Jadi dia mau menjawab apa yang mungkin saja terjadi, digugahkan, dirontohkan. Mata manusia itu sangat mungkin untuk membuat manusia itu disesatkan. Tetapi mau Tuhan sampaikan pada kita adalah bagaimana kita melekat kepada Tuhan supaya kita tidak digoyahkan. Tentunya Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal kebenaran adalah ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Kata Yesus pada kita, waspadalah, artinya sadarlah. Ini mengarahkan kepada kita supaya kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang akan menyesatkan kita dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Tetapi ingat Bapak Ibu, biarlah orang-orang seperti itu, tetapi dengarkan ini. Tuhan ingin kita memiliki persekutuan yang pribadi dengan Dia supaya kita tidak sesat. Tuhan tidak ingin kita selalu mendengarkan perkataan orang lain di luar sana tanpa kita saring, tanpa kita menyelidiki sendiri. Tuhan ingin kita mengambil Alkitab kita. Tuhan ingin kita membacanya secara pribadi supaya kita tidak akan disesatkan. Itulah persekutuan, itulah bait Allah yang sesungguhnya. Persekutuan yang intim dengan Allah. Ketika kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu dibangun, maka kita akan kuat dan waspada terhadap apapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itulah yang terjadi. Maka karena itu di zaman sekarang ini mulailah membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dengan membaca Alkitab. Amin, Bapak Ibu. Dan hal berikutnya yang ingin sampaikan ini adalah janganlah kita khawatir terhadap apapun juga yang terjadi. Dengan keruntuhan-keruntuhan yang terjadi, bahkan dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya. Karena Roh Kudus akan menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita untuk menghadapi semua yang kita takutkan itu kecuali Roh Kudus yang akan menghibur kita. Amin, Bapak Ibu. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Setiap penulisan firman Tuhan itu bukanlah ditulis secara sembarangan. Artinya apa? Kita memiliki 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan keempatnya itu memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Itu kenapa terjadi? Karena ditulis kepada orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Artinya apa? Mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda juga, penghiburan yang berbeda. Bapak Ibu, pendengar kitab Markus ini, sengaja penulis Markus ini
yang bernama Yohanes Markus menuliskan kitab ini bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi melainkan untuk menghibur orang. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tahu siapa yang pertama sekali mendengarkan kitab Markus itu dibacakan ataupun dituliskan? Pendengarnya pertama sekali ialah orang-orang yang tinggal di Roma. Orang-orang yang percaya yang tinggal di Roma. Roma itu adalah sebuah kerajaan Romawi. Roma itu adalah ibu kota dari sebuah kerajaan yang megah, yang jaya pada masa itu, yang dipimpin oleh kaisar. Dan di zaman penulisan kitab ini, orang-orang Kristen di kota Roma bukanlah orang Kristen yang hidup dengan bahagia ataupun nyaman, melainkan mereka adalah hidup orang yang diancam. Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan di tengah-tengah ancaman di dalam mempertahankan iman mereka, Bapak Ibu. Bahkan pernah ceritanya itu, orang-orang yang percaya datang kepada Tuhan didatangi oleh prajurit-prajurit ataupun orang-orang lain, dan mereka akan diserahkan ke penjara. Mereka akan disalibkan, dibakar, bahkan mereka akan dipertontonkan di sebuah stadion supaya mereka akan diterkam singa, bagaimana mereka melawan singa berjuang, dan mereka akan mati semuanya demi mempertahankan iman mereka. Dan jika mereka mau hidup, mereka harus menyangkali. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Situasi mereka bukanlah situasi yang berada di tengah-tengah yang enak pada masa itu. Ketika mereka mendengarkan bahwa situasi-situasi seperti ini akan terjadi, mereka tahu bahwa kami sedang ada di dalam perjuangan iman. Waspadalah, katanya. Biarlah semuanya itu runtuh, bait Allah, tetapi iman kami tidak runtuh. Ini adalah sebuah penghiburan bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, mereka memang harus mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Mereka harus bertahan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan, barang siapa yang percaya dengan mulutnya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya, dia akan diselamatkan, katanya. Dikatakan seperti itu. Orang-orang Roma dituntut untuk seperti itu, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang mengancam, mengaku Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati, itu sama artinya dengan menyerahkan diri ke dalam kematian. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah mengalami seperti itu? Situasi yang dimiliki oleh orang-orang Roma ini bukanlah situasi yang enak. Konteksnya itu adalah mereka berada dalam tekanan. Tetapi dikatakan di sini, akan datang penderitaan, akan diruntuhkan bait Allah. Waspadalah. Tapi ada penghiburan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan akan menolongmu. Maka di dalam persekutuan orang Roma, biarlah kami mati demi Kristus. Biarlah kami menghadap berjalan di tengah-tengah lapangan stadion, diperhadapkan dengan orang-orang ribuan menonton dan kaisar menonton. Tetapi kami biarlah berjalan dalam iman. Kami tidak mau hidup dan menyangkal firman Tuhan. Biarlah kami mati, tetapi kami tetap mempertahankan iman. Biarlah kami disalibkan dan dibakar hidup-hidup, tetapi kami tidak mau rontok, tidak mau runtuh seperti bait Allah yang diceritakan itu. Itulah hidup orang yang beriman. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mungkin belum sampai kepada tahap seperti itu? Biarlah kita tetap kuat, Bapak, Ibu. Kita harus lebih semangat bagi orang-orang yang belum pernah mengalami hal-hal yang semenderita itu. Tetap kuat. Apa yang perlu kita waspadai sebenarnya? Tidak begitu banyak. Tetapi dengarkan. Banyak sekarang pengajar-pengajar firman Tuhan yang hanya mengajar untuk menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, menyenangkan telinga ini, Tuhan, saudara-saudari. Tetapi saudara-saudari harus teliti dengan hal-hal itu. Dekatkan diri kepada Alkitab. Biar bangunan bait Allah kita itu tidak pernah runtuh. Yang secara fisik biar runtuh, tetapi kita tidak runtuh. Amin. Lihat, jangan terlalu memikirkan tentang apa yang bisa dilihat mata, yang bisa menipu tanda-tanda. Tetapi firman Tuhan inilah yang harus dipegang oleh kita semua. Amin, Bapak, Ibu. Saya berharap semua kita kuat. Saya berharap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi jemaat yang memiliki pribadi yang bertahan di dalam Kristus. Saya simpulkan, Bapak, Ibu, dengarkan hal ini. Biarlah yang di luar kita runtuh, mengacaukan pikiran kita, tetapi iman kita harus tetap kuat. Amin. Biarlah semuanya itu runtuh, bait Allah ataupun persekutuan yang lain runtuh, tetap persekutuan kita dengan Tuhan jangan pernah runtuh. Biarlah mata kita dicoba untuk disesatkan, tetapi kita jangan pernah memberikan mata kita. Kita berikan hati kita kepada firman Tuhan di dalam doa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah kita disiksa dan di apapun, dicela, dianiaya,
Tetapi biarlah kiranya kita tetap kuat seperti orang-orang Roma. Kepada siapa? Yohanes Markus menuliskan kitab ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menang. Amin, Bapak Ibu. Dan mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami hanya orang lemah, bahkan hamba-Mu ini Tuhan begitu lemah dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saya begitu yakin Tuhan betapa kaya firman-Mu Tuhan, tapi saya sendiri hamba-Mu tidak mampu untuk menyatakan semua itu ya Tuhan. Tidak mampu untuk menyatakan itu dengan perasaan atau apapun Tuhan. Tetapi saya yakin Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus, umat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan akan mengerti Tuhan. Betapa kami sebagai orang percaya harus beriman terhadap Engkau Tuhan, tidak takut dan gelisah terhadap apapun Tuhan. Kami harus memiliki iman yang lebih kokoh dari batu Tuhan. Iman yang lebih kuat dari semua hal-hal yang bisa meruntuhkan ya Tuhan kami. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang lumayan panjang firman Tuhan yang saya sampaikan pada kali ini. Tetapi kiranya semuanya ini memberkati. Biarlah kiranya Bapak Ibu mau membagikannya kepada orang-orang, biar mereka juga terberkati. Dan juga dukung pelayanan ini, like, share. Dan jika ada pertanyaan, biarlah Bapak Ibu boleh menanyakannya. Saya akan melampirkan juga alamat email saya. Kita bisa berbagi bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Doa saya, semua pendengar itu akan diberkati. Amin. Sampai demikian. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.